Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amel Anugrana Verlin dengan nomor NIM C0E021019 dari Prodi Keuangan Daerah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang saya buat yang berjudul tentang penentuan harga pelayanan publik. Yang pertama yaitu pembahasannya. Yang pertama yaitu pelayanan publik yang dapat dijual. Kedua, argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan. Yang ketiga, prinsip dan praktik pembebanan. Keempat, kegunaan pembebanan dalam praktik. Kelima, penetapan harga pelayanan. Keenam, permasalahan marginal cost pricing. Yang ketujuh, komplisitas strategis harga. Yang kedelapan, taksiran biaya. Yang pertama yaitu pelayanan publik yang dapat dijual. Yang pertama yaitu penyediaan air bersih, kedua transportasi publik, ketiga jasa pos dan telekomunikasi, keempat energi dan listrik, kelima perumahan rakyat, keenam fasilitas rekreasi, ketujuh pendidikan, ke-8 jalan tol, ke-9 irigasi, yang ke-9 yaitu jasa pemadam kebakaran. Yang kedua yaitu argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan. Terdapat kesulitan administrasi dalam penghitung biaya pelayanan. Yang kedua, yang miskin tidak mampu untuk membayar. Ketiga, prinsip dan praktik pembebanan. Kesalahan dalam menetapkan tarif pelayanan publik merupakan penyebab utama defisit anggaran di banyak negara berkembang. Dalam praktiknya, pelayanan yang gratis secara nominal seringkali sulit dijumpai. Pelayanan gratis menyebabkan insentif rendah, sehingga terkadang kualitas pelayanan menjadi sangat rendah. Misalnya dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis, biaya kualitasnya kurang memuaskan. Yang keempat yaitu kegunaan pembebanan dalam praktik. Praktik pembebanan pelayanan publik berbeda-beda tiap negara, antara jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah dan yang disediakan oleh perusahaan milik negara, dan antara pemerintah pusat dan daerah. Charging for service merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah tertentu. Pemerintah memperoleh penerimaan dari beberapa sumber, antara lain yang pertama yaitu pajak, yang kedua pembebanan langsung pada masyarakat, yang ketiga laba BUMN dan BUMD, keempat penjualan aset milik pemerintah, kelima hutang, keenam pembiayaan defisit anggaran. Kelima yaitu penetapan harga pelayanan. Berapa harga yang harus dibebankan. Pemerintah harus memutuskan besaran harga pelayanan dibebankan pada masyarakat. Aturan yang biasa dipakai adalah bahwa beban change dihitung sebesar total biaya untuk menyediakan pelayanan tersebut. Full cost reversi. Yang pertama ada 4 kesulitan menghitung biaya total. Yang pertama, kita tidak tahu secara tepat berapa biaya total untuk penyediaan suatu pelayanan. Yang kedua, sangat sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi. Ketiga, pembebanan tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Keempat, penentuan biaya yang harus diperhitungkan. Apakah hanya memasukkan biaya operasi langsung atau ditambah dengan biaya modal. Masyarakat akan memperoleh peningkatan output dari barang atau jasa sampai titik di mana marginal cost sama dengan harga. Penetapan harga pelayanan publik dengan menggunakan marginal cost pricing setidaknya harus memperhitungkan yang pertama yaitu operasi biaya variabel, yang kedua semi variabel O. Yang keenam yaitu permasalahan marginal cost pricing. Sulit untuk memperhitungkan secara tepat marginal cost untuk jasa tertentu. Dalam praktik kadang biaya rata-rata digunakan sebagai pengganti, walau hal ini menyimpang dari syarat ekonomis dan efisien. Yang kedua, apakah harga seharusnya didasarkan pada biaya marginal jangka pendek atau biaya marginal jangka panjang. Ketiga, marginal cost pricing bukan berarti full cost reversi. Keempat, konsep kewajaran digunakan untuk menunjukkan yang pertama hanya mereka yang menerima manfaat yang membayar. Semua konsumen membayar sama tanpa memandang perbedaan biaya dalam menyediakan pelayanan tersebut.
Kelima, eksternalitas konsumsi seperti manfaat kesehatan umum dari air bersih untuk minum dan mandi dapat secara signifikan. Ketujuh, komplisitas strategi harga. Yang pertama, two-part tarif. Kedua, peak load tarif. Ketiga, diskriminasi harga. Keempat, full cost reservasi. Kelima, harga di atas marginal cost. Kedelapan, taksiran biaya. Penentuan harga dengan teknik apapun yang digunakan pada dasarnya adalah mendasarkan pada usaha penaksiran biaya secara akurat. Hal ini melibatkan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu opportunity cost untuk staf pelengkapan dan lain-lain. Kedua, opportunity cost of capital. Ketiga, accounting price untuk input ketika harga pasar tidak menunjukkan value to sanction. Keempat, polling ketika biaya berbeda-beda antara setiap individu. Kelima, cadangan inflasi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.